Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kesukaran-kesukaran dalam pendidikan dan pembelajaran oleh kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Rahmi Fauzan. Yang kedua, saya sendiri, Raisa Khairini Alparesi. Yang ketiga, Ramelia Putri. Dan yang keempat, Rati Veronica. Untuk materi pertama, yang akan disampaikan oleh Rahmi Fauzan. Kepada Rahmi Fauzan, disilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kesukaran-kesukaran dalam pendidikan dan pembelajaran. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Galiono tahun 1967 halaman 229. Definisi lain tentang kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Sedangkan menurut Burton, siswa diduga mengalami kesulitan belajar apabila siswa tidak dapat mencapai ukuran tingkat keberhasilan belajar dalam waktu tertentu. Siswa tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan materi. Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru, sehingga ia akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, penurunan nilai belajar, dan prestasi belajar yang rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Kesukaran dalam pendidikan yang pertama yaitu pengertian karakteristik peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh siswa seorang yang relatif tetap. Karakteristik peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitas dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Nah, karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap efektivitas belajar. Nah, contoh dari karakteristik peserta didik yaitu anak yang keras hati, keras kepala, manja, takut, pendusta, yaitu sebagaimana yang pertama, anak yang keras hati dan keras kepala. Keras hati dan keras kepala adalah sifat-sifat anak yang sering sangat menyulitkan para orang tua. Anak yang keras kepala tidak mau mengerjakan apa yang disuruh, tetapi ia tidak memiliki alasan yang bertujuan untuk hal yang sifatnya pasif, yaitu menolak kemauan orang lain. Sifat ini disebabkan oleh yang pertama, karena pembawaan anak, lalu karena keadaan badan yang terganggu, karena perkembangan rohani anak, lalu karena kesalahan-kesalahan dalam pendidikan. Usaha pendidik dalam mengatasi sifat keras hati dan keras kepala ini, yang pertama yaitu mempermudah anak berperilaku patuh dengan jalan membiasakan anak-anak hidup teratur dan tertib. Kemudian, perintah dan larangan hendaknya diberikan dengan lemah lembut dan dapat membesarkan hati anak. Kemudian, hendaklah pendidik ingat akan keadaan jasmani dan rohani anak. Lalu jangan memanjakan anak, bertindaklah yang tegas, yang konsekuen agar anak-anak tahu apa yang menjadi pegangannya. Lalu yang kedua yaitu anak yang manja. Anak manja ini diakibatkan oleh yang pertama, anak mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, kurang mempunyai rasa tanggung jawab, menjadikan anak mempunyai sifat harga diri yang kurang. Di sekolah, anak yang manja itu selalu berusaha menarik perhatian guru dan teman-temannya, lalu bersifat malas. Usaha yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi sifat anak yang manja tersebut, yaitu janganlah mengindahkan anak yang dimanjakan lebih dari anak-anak yang lainnya. Didiklah mereka ke arah percaya terhadap kemampuan mereka. Besarkan hatinya terhadap usaha-usaha yang telah dikerjakannya sendiri. Kemudian kembangkanlah perasaan sosial anak tersebut. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu perasaan takut pada anak.
Perasaan takut pada anak disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Yang menimbulkan perasaan takut pada anak yaitu sesuatu yang selama ini belum dikenalnya atau merasa asing olehnya. Kemudian sesuatu yang telah dikenalnya bercampur dengan hal-hal yang masih asing dan tidak masuk akal bagi mereka. Jika mereka terpisah dari orang yang dikenalnya, maka mereka akan menangis. Nah, karena ditimbulkan oleh pengaruh orang dewasa dan anak-anak, sehingga mereka ada yang berperilaku agak kasar. Kemudian kesulitan yang dialami anak dalam kehidupan sehari-harinya yang menyebabkan perasaan takut tersebut. Lalu yang keempat yaitu anak pendusta. Nah, usaha yang dilakukan guru untuk menangani anak yang pendusta ini yaitu guru harus memberikan contoh yang baik bagi anak. Antar pendidik dan anak hendaklah ada suasana yang saling mempercayai. Pendidik tidak boleh bertingkah laku terlalu keras terhadap anak. Pendidik hendaklah selalu berikhtiar untuk menumbuhkan dan memperkokoh kerohanian anak. Pendidik hendaklah menyiapkan anak-anak yang pendusta tersebut dan memberikan contoh teladan yang baik. Lalu yang kedua, ragam karakteristik peserta didik. Nah, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif jika ditentukan oleh berbagai tingkat pemahaman pendidik terhadap karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Karakteristik peserta didik tersebut meliputi ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan kognitif. Nah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi Fauzan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratih Veronica. Kepada Ratih, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab munculnya berbagai kesukaran dalam pendidikan. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Faktor internal terbagi lagi menjadi dua, yaitu faktor fisiologi dan faktor psikologi. Faktor fisiologi adalah faktor di mana seorang anak atau sakit kurang sehat yang mengalami kelemahan fisik. Biasanya ditandai dari lemahnya fisik seorang anak tersebut. Anak yang kurang sehat akan mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah lelah, pusing, mengantuk, daya konsentrasinya berkurang, dan kurang bersemangat dalam belajar. Ahmad Tantowi mengatakan, karena sakit-sakitan, maka menjadi sering meninggalkan sekolah. Demikian juga karena upaya ini di rumah, frekuensi belajar menjadi menurun. Maka, untuk mendapat tercapainya sukses belajar, badan harus sehat dan segar. Amat berpengaruh. Selanjutnya yaitu faktor psikologi, yaitu ditandai dengan mental dari seorang anak tersebut. Jadi belajar memerlukan kesiapan rohani dan kesiapan mental yang baik, seperti intelijensi, bakat, minat, dan motivasi. Intelijensi menurut David Webster artinya adalah kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Faktor ini besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar anak, karena bila intelijensi seseorang memang rendah, ia tidak dapat bantuan dari pendidik orang tuanya, maka usaha dan jerih payahnya dalam belajar akan memperoleh hasil yang kurang baik. Lalu ada bakat. Bakat itu adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Jadi apabila seorang anak mempelajari suatu bidang studi yang bertentangan dengan bakatnya, maka ia akan merasa bosan dan cepat putus asa. Adapun minat. Seorang anak yang tidak memiliki minat terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan kesulitan belajar. Minat timbul dari kebutuhan belajar siswa akan menjadi pendorong dalam melaksanakan belajarnya. Lalu ada motivasi.
Motivasi berfungsi untuk menimbulkan dan mendasari pengarahan perbuatan belajar. Jadi seseorang yang motivasi belajarnya lemah akan tampak acuh tak acuh terhadap pelajaran dan mudah putus asa. Dan sering meninggalkan pelajaran yang mengakibatkan kesulitan dalam belajar. Selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal terbagi menjadi 4. Ada faktor orang tua, faktor sekolah, sindrom psikologis, dan faktor media sosial atau media massa. Faktor orang tua dibedakan lagi menjadi bimbingan dari didikan orang tua. Ada juga hubungan orang tua dan anak, suasana rumah dan keluarga, juga keadaan ekonomi dalam keluarga. Lalu ada pun faktor sekolah, itu ada dari gurunya, alat pelajarannya, kondisi gedung, kurikulum, waktu sekolah, dan disiplin yang kurang. Sedangkan kalau sindrom psikologis adalah faktor-faktor yang diakibatkan dari sindrom psikologisnya, seperti disabilitas seperti disleksia, digrafia, diskalkulia. Adapun faktor media massa dari lingkungan sosialnya yaitu seperti faktor HP, surat kabar, majalah, radio, atau teman pergaulannya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah sebagai lembaga penting yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan siswa. Namun kegagalan proses belajar akan terlihat dalam bentuk prestasi belajar siswa tersebut. Jadi siswa yang berhasil dalam belajar akan mendapatkan prestasi yang tinggi. Dan yang rendah dikatakan bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter bernafaskan nilai-nilai luhur agama. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Nomor 23 Tahun 2006, yaitu standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar menengah. Jadi pendidikan ini memposisikan anak sebagai pusat aktivitas dalam pembelajaran. Bila keberhasilan merupakan dambaan setiap orang, maka kegagalan juga dapat terjadi pada setiap orang. Beberapa wujud ketidakberhasilan siswa dalam belajar seperti memperoleh nilai jelek, drop out, dan tidak lulus ujian akhir. Kegagalan dalam belajar berarti rugi waktu, tenaga, dan biaya, serta tidak kalah penting akan dampak kegagalan belajar. Kerugian ini bukan hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, tetapi keluarga dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, upaya mencegahnya setidaknya meminimalkan juga memecahkan kesulitan ini. Kesulitan belajar siswa merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Seperti hal yang disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat 1, pada tingkat tertentu memang ada anak didik yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya, tapi harus melibatkan orang lain. Tapi kasus-kasus tertentu, karena anak didik belum mampu mengatasi kesulitannya, maka bantuan guru orang lain sangat diperlukan oleh anak didik. Untuk mengetahui itu, guru harus mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Adapun faktornya yaitu faktor internal yang saya jelaskan tadi sama eksternal siswa. Pada dasarnya semua faktor itu berpengaruh terhadap perkembangan belajarnya. Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Kekuatan pengaruh setiap faktor bagi setiap murid itu berpengaruh. Masalah kesulitan ini merupakan inti dari masalah pendidikan dan pengajaran. Karena merupakan kegiatan utama dalam pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan upaya guru dalam membantu anak yang mengalami kesulitan belajar. Menurut Mulyadi, tahun 2010, ada pun langkah dalam pemecahan kesulitan belajar seperti memperkirakan kemungkinan bantuan,
Jadi letak kesulitan yang dialami siswa harus dipahami baik jenis dan sifatnya dengan berbagai macam latar belakangnya. Lalu menetapkan kemungkinan cara mengatasi. Dalam langkah ini perlu diadakan rapat staf bimbingan konseling yang jika diperlukan. Setelah hal itu dilaksanakan, maka perlu disusun suatu rencana yang berisi sebagai cara alternatif yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa. Lalu yang terakhir, tindak lanjut. Jadi tindak lanjut adalah kegiatan melakukan pengajaran remedial yang diperkirakan tepat dapat membantu siswa mengalami kesulitan belajar. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar itu ada 4 cara, yaitu guru memberikan pengajaran perbaikan seperti remedial, yaitu kesempatan siswa untuk memperbaiki nilai yang tidak memenuhi syarat kriteria dengan ketuntasan minimal, seperti angka 75. Lalu yang kedua, guru memberikan kegiatan pengelolaan bahan materi seperti pengayaan. Jadi kegiatan pengayaan ini adalah suatu bentuk layanan yang diberikan kepada siswa atau sekelompok siswa yang belajarnya sangat cepat. Hal ini bertujuan untuk memberikan tugas-tugas tambahan untuk menambah memperluas pengetahuan mereka. Lalu ada guru untuk memberikan motivasi belajar. Memberikan peningkatan motivasi belajar kepada siswa secara konsisten merupakan suatu usaha yang harus dilakukan guru kepada siswanya agar lebih giat lagi dalam belajar. Lalu 4, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang dimaksudkan untuk memaksimalkan belajar sehingga penyampaian materi dapat diserap dengan baik oleh siswa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendidikan nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut nilai-nilai agama harus tegas tanggap pada tuntutan akhir zaman dan kebudayaan nasional Indonesia. Penanganan untuk anak yang berkesulitan belajar terbagi lagi menjadi penanganan secara medis dan penanganan di bidang pendidikan. Menurut Suryani, bahwa ada 2 jenis penanganan ini. Penanganan secara medis terbagi lagi menjadi terapi obat, terapi sikap, dan psikoterapi suportif. Terapi obat diberikan kepada anak yang memiliki gangguan baik fisik atau mental. Berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresan dan lain-lain. Sedangkan terapi sikap diberikan kepada anak yang menunjukkan perubahan yang bisa dibilang dengan kata reward, maka dia akan memenuhi tanggung jawab. Sedangkan psikoterapi suportif diberikan kepada peserta didik atau orang tuanya dengan tujuan memberikan pengertian, pemahaman, dan semangat mengenai kesulitan yang dialaminya. Lalu penanganan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan cara remedial. Oke, mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rati Veronica. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi kesukaran-kesukaran dalam pembelajaran terhadap anaknya, yaitu yang pertama, jika orang tua melihat anaknya mengalami kesulitan dalam belajar, maka lakukanlah pemeriksaan penyeluruhan pada tenaga profesional untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan anak tersebut, serta untuk mengetahui cara belajar yang sesuai bagi anak. Yang kedua, pelajari tentang kesulitan belajar. Semakin banyak orang tua mengetahui tentang kesulitan belajar dan perbedaan cara belajar, maka semakin dapat orang tua membantu anak mempelajarinya dalam pembelajarannya. Yang ketiga, bicaralah pada anak secara terbuka dan kenalkan kesulitan belajar yang mereka alami serta kelebihan yang mereka miliki. Hal ini dapat membuat anak percaya diri dalam pembelajarannya. Yang keempat, berikan dukungan pada anak untuk mengembangkan kelebihan dan bakat yang mereka miliki. Yang kelima, bimbinglah anak untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Yang keenam, ingatlah mereka bahwa mereka adalah anak-anak yang pandai, namun cara belajar mereka saja yang berbeda. Selanjutnya,
Dampak anak yang mengalami kesulitan dalam belajar terhadap dirinya, temannya, dan tujuan pendidikan. Yang pertama, dari segi psikologi, yaitu masalah penggunaan bahasa lisan atau tertulis dalam mendengarkan, berpikir, membaca, mengeja matematika, penanganan pada reaksi, ketidakmampuan memahami dan mengungkapkan atau bahasa reseptif dan ekspresif, kondisi motorik yang buruk, gerakan ceroboh sehingga mempengaruhi fungsi belajarnya. Yang kedua, dari segi emosional. Ketidakstabilan emosi dan impulsivitas yang ditandai dengan sering terjadinya perubahan yang menyolok dalam suasana hati dan temperamen. Yang ketiga, dari segi pendidikan. Di sini kesulitan belajar prasekolah perlu segera ditangani karena dapat mempengaruhi masa selanjutnya atau disebut high risk karena sulitnya mengidentifikasinya. Baiklah, sekian materi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.